Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang ijaz Al-Quran. Baik, kita langsung ke latar belakangnya, yaitu Al-Quran adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran itu mukjizat Islam yang kekal dan diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang serta membimbing mereka ke jalan yang lurus begitu. Jadi terkait dengan mukjizat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang mukjizat yang relevansinya menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran gitu. Sebab mengemukakan sesuatu makna dalam berbagai bentuk susunan kalimat gitu. Dimana salah satu bentuk pun tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab. Jadi ini merupakan tantangan dahsyat dan bukti bahwa Al-Quran itu datang dari Allah begitu. Baik, lanjut ke slide berikutnya, yaitu rumusan masalah. Yaitu yang pertama definisi dan makna ijaz itu, dan yang kedua tujuan dan fungsi mukjizat, dan yang ketiga yaitu macam-macam mukjizat, dan yang keempat yaitu aspek-aspek mukjizat, dan yang terakhir itu hikmah pembagian mukjizat. Jadi ini yang akan diperjelaskan secara singkat sebentar lagi, yaitu yang pertama definisi dan makna ijaz Al-Quran itu. Pengertian ijaz sendiri yaitu menurut bahasa berasal dari kata ijaz, adalah isim masdar dari ajaza yu'jizu ijazan, yang mempunyai arti ketidakberdayaan atau keluputan gitu. Jadi kata ijaz itu juga bermakna terwujudnya ketidakmampuan gitu. Dinamai mukjiz dan bila kemampuannya melemahkan pihak lain gitu. Jadi sangat menonjol lah, sehingga mampu membungkam lawan, maka ia dinamai mukjizat gitu. Dan secara istilah ijaz tersebut adalah penampakan kebenaran pengklaiman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi mukjizat Nabi yang abadi, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak bisa ditandingi begitu. Perbuatan seseorang pengklaim bahwa ia menjalankan fungsi ilahiyah dengan cara melanggar ketentuan hukum alam dan membuat orang lain tidak mampu melakukannya begitu. Jadi mukjizat ini adalah suatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi melalui seorang nabi, dengan bukti kenabian yang didatangkan kepada yang meragukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak menghadapi tantangan tersebut begitu. Pantas kita mengakui dan atas kemukjizatan Al-Quran itu. Dan juga lanjut ke slide berikutnya, yaitu Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian disampaikan kepada seluruh umatnya agar menjadi saksi atas segala kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga di samping itu, Al-Quran ini dijadikan sebagai petunjuk utama, yang paling utama bagi umat manusia itu, yang mana Tuhan kita sang pencipta yaitu menjamin keselamatan, kesucian dan kemurnian Al-Quran gitu. Diterangkan dalam sebagaimana firman-Nya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang mana sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya begitu. Dan juga kemukjizatan Al-Quran juga terletak dari segi fasahah dan juga segi sastra Arabnya yang tidak ada satupun yang bisa menandinginya gitu. Jadi Al-Quran itu sangat mulia lah gitu. Bukan hanya covernya saja, bahkan isinya yang tiada tandingannya gitu, tidak bisa menandingi seseorang pun gitu. Dan juga Al-Quran di dalam beberapa ayat menentang seluruh manusia dan jin untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, yaitu salah satu firman-Nya juga yang terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 88 ini, yang artinya katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa,
Al-Quran ini niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Itu sungguh mukjizat Al-Quran ini sangat mulia begitu. Dilanjut kepada slide berikutnya, yaitu B, tujuan dan fungsi mukjizat. Itu kita akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsinya mukjizat gitu. Yang pertama tentang mukjizat, tujuan dan fungsinya. Itu yang mukjizat ini berfungsi sebagai kebenaran para nabi dalam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dari segi bahasa berarti melemahkan sebagaimana yang dikemukakan di atas, namun dari segi agama sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan atau membuktikan ketidakmampuan yang ditantang. Akan tetapi mukjizat yang ditampilkan oleh Tuhan ini melalui hamba-hambanya yang terpilih gitu, itu membuktikan kebenaran ajaran ilahi yang dibawa oleh masing-masing nabi. Jadi ini tidak mengandung dua konsekuensi begitu. Yang pertama, bagi yang telah percaya kepada nabi, maka ia tidak lagi membutuhkan mukjizat, ia tidak lagi ditantang untuk melakukan hal yang sama. Akan tetapi mukjizat yang dilihat hanyalah berfungsi untuk memperkuat keimanan serta menambah keyakinannya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, para nabi sejak Adam hingga Isa diutus untuk suatu kurun tertentu serta masyarakat tertentu. Tantangan yang mereka kemukakan sebagai mukjizat pasti tidak dapat dilakukan oleh umatnya begitu. Beralih ke slide berikutnya, yaitu macam-macam mukjizat. Jadi secara garis besar mukjizat dapat di bagian pokok, yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi lagi tidak kekal, dan mukjizat material logis lagi dapat dibuktikan sepanjang masa dengan secara nyata begitu. Jadi mukjizat nabi-nabi terdahulu kesemuanya merupakan jenis yang pertama begitu, yaitu termasuk jenis yang bersifat mukjizat yang bersifat material indrawi gitu, tidak kekal. Dan juga mukjizat yang mereka miliki itu bersifat material dan indrawi, dalam arti keluar biasaan tersebut dapat disaksikan atau dijangkau langsung oleh indra, lewat indra gitu, oleh masyarakat maupun orang-orang yang nutut pada zamannya kenabian begitu. Dan juga slide yang berikutnya, yaitu aspek-aspek mukjizat gitu, yang bahasa dan susunan redaksi gitu. Sejarah telah menyaksikan bahwa bangsa Arab pada saat turunnya Al-Quran telah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai oleh bangsa satupun yang ada di dunia ini. Jadi Al-Quran itu sudah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai oleh bangsa satupun yang ada di dunia ini. Dalam artian Al-Quran ini tidak tertandingi begitu oleh sastra manapun begitu. Dan juga mereka Al-Quran ini di bidang kefasihannya dalam bahasa balaghahnya juga unggul begitu. Jadi mereka juga telah merambah jalan yang belum pernah diinjak orang lain dalam kesempurnaan yang menyampaikan penjelasan, keserasian dalam menyusun kata-kata serta kelancaran logika gitu. Dan juga yang kedua, segi isyarat ilmiah yang bisa kita dikenal dengan ijaz ilmi begitu. Dan juga segi sejarah dan pemberitaan yang gaib yang kita kenal dengan ijaz tarikhi. Yang keempat, dengan aspek-aspek mukjizat, yaitu dengan segi petunjuk penetapan hukum yang kita bisa kenal dengan ijaz tasri'i begitu. Dan yang kelima yaitu ihwal kejadian alam semesta, dan yang terakhir yaitu segi pemberitaan gaib begitu. Baik, lanjut ke slide berikutnya, yaitu pembahasan terakhir yaitu tentang hikmah pembagian mukjizat. Dijelaskan bahwa Imam Jalaluddin As-Suyuti berkomentar mengenai hikmah pembagian mukjizat tersebut, di mana beliau berpendapat bahwa kebanyakan mukjizat yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala
pada diri nabi yang diutus kepada Bani Israel adalah mukjizat jenis fisik begitu. Beliau menambahkan hal itu dikarenakan atas lemah dan keterbelakangan tingkat inteligensi Bani Israel gitu. Sementara sebab yang melatar belakangi diberikannya mukjizat rasional dan umat Nabi Muhammad SAW adalah keberadaan mereka yang sudah relatif matang di bidang intelektual. Beliau menambahkan, oleh karena itu Al-Quran adalah mukjizat rasional, maka sisi ijaznya hanya bisa diketahui dengan kemampuan intelektual. Jadi ketika kita ingin mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat rasional, maka kita melihat sisi ijaznya yang hanya bisa diketahui dengan kemampuan intelektual gitu. Lain halnya dengan mukjizat fisik yang bisa kita dilihat langsung lewat indera begitu, instrumen indrawi yang bisa dikenal dengan instrumen indrawi begitu. Jadi kita bisa simpulkan yaitu ijaz menurut bahasa berasal dari masdar kata ajiz yang artinya lemah, dan sedangkan menurut istilah adalah ketidakmampuan mengerjakan suatu lawan dari kemampuan. Apabila kemukjizatan telah terbukti, maka nampaklah kemampuan mukjiz, yaitu sesuatu yang melemahkan. Yang dimaksud dengan ijaz ialah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab untuk menghadapi mukjizatnya yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan generasi-generasi sesudah mereka gitu. Jadi pandangan ulama mengenai kemukjizatan Al-Quran sebenarnya peninjauan hal itu hanya berdasarkan keilmuan yang mereka miliki. Perbedaan itu disebabkan oleh keilmuan yang mereka miliki berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain begitu. Hanya berbeda pendapat dalam satu forum begitu. Jadi cukup sekian dari kami. Apabila ada kekurangan dan kehilafan itu dari kami, dan apabila ada kelebihan itu hanyalah dari Allah semata-mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.